Ya, kemarin gue lihat ada hasil riset di Mesir sih sebenarnya, tapi menurut gue masih relevan sama Indonesia yang ini nih, potensial winner dan potensial loser nih. Terus keempat nih, maksimalkan liquid. Jadi kan tadi ada disposable income tuh. Jadi kayak kita lihat nih, pertama budget kita yang mungkin 5 juta per bulan bisa nggak kita turunin jadi 2 juta per bulan. Pos-pos mana aja tuh yang dikurangin. Nah setelah itu kan ini ada 2 juta per bulan nih pengeluaran. Tapi kita harus bertahan misalnya 1 tahun. Berarti kan kali 12 nih, berarti 24 juta. Nah, kita cek nih aset liquid kita, ada nggak duit 24 juta? Kita cek tuh, ada nggak duit 24 juta? Kalau nggak ada gimana? Ya kita lihat lagi aset yang lain, ada nggak aset yang bisa kita cairin untuk memenuhi hidup kita selama 1 tahun ini gitu kan? Emasnya kah, perhiasan kah, motor ya, semua yang ini mau nggak mau ya kita jual untuk bertahan hidup, survival mode. Kayak gitu. Jadi gitu. Atau itu ini buat yang nggak punya penghasilan, atau kira-kira bisa kerja apa lagi nih untuk dapetin penghasilan ke orang gitu kan. Itu. Ini tips gue keempat. Tadi udah ketahuan budget bulanannya berapa. Kalau perlu likuidasi aset ya likuidasi. Kalau ya setidaknya untuk bertahan hidup aja gitu. Ini tips keempat. Ya lanjut tadi tips kelima, ngomongin nyari extra cash. Extra cashnya berapa nih? Berapa? Misalnya tadi 2 juta sebulan, ya kita cari aja bisa nggak kita menghasilkan 2 juta sebulan nih untuk bertahan hidup. Tapi kan dalam kondisi kayak gini nih, ekonomi turun dan segala macam, ya gitu kan. Ya kemarin gue lihat ada hasil riset di Mesir sih sebenarnya, tapi menurut gue masih relevan sama Indonesia yang ini nih, potensial winner dan potensial loser nih. Dari sini tuh langsung ngeliat tuh harusnya kita tanya dalam hati nih, peluang apa nih yang bisa gue kerjain biar dapat extra cash, biar perusahaan bisa jalan, biar dapur bisa ngebul, biar hidup bisa terus berjalan, kayak gitu. 2 minggu lalu ini gue praktekin iseng-iseng sih. Wah, medical supply service, food processing, personal healthcare, ini kan yang lagi naik banget nih, demand-nya tinggi. Saking demand-nya tinggi, supply-nya kecil, jadi harganya juga mahal kan. Demand, supply. Tapi kalau lama-lama supply-nya makin banyak, harganya murah. Akhirnya gue ikut nih kemarin impor Alkes. Sebenarnya kayak lagi ngetes ini aja sih, biar ada kerjaan gitu. Kemarin ngobrol sama istri, nih gue lagi mau bikin kerjaan nih, maksudnya kerjanya dari rumah aja, terus nggak pakai modal, tapi kita bisa ngasilin uang buat bertahan hidup 6 bulan lah minimal. Mau ngapain? Ya impor gitu kan. Oke, akhirnya gue impor Alkes. Butuh dana berapa nih modalnya? 1M. Cek, bisa sih gitu kan. Tapi akhirnya tadi gue pengen nggak pakai modal. Akhirnya gue ajak kerja sama temen yang punya uang 1M nganggur. Bro, lu ada 1M nganggur kan, daripada nganggur gue olah sini 1 bulan gitu kan. Akhirnya gimana bro perhitungannya? Begini. Oke siap gitu kan. Akhirnya dia udah siap. Akhirnya dana ada tuh, tinggal supplier kontak sama rekan bisnis di Cina yang udah dari 2015. Gue kontak, abis itu gue kontak juga rekan bisnis pengiriman gitu kan. Ya udah, akhirnya dari cuman ngubungin 3 link tadi, yang punya duit, yang punya barang, yang bisa nganterin, akhirnya gue bisa bikin find the extra cash gitu. Gue ngetes aja tuh. Terus ya udah nih, barang lagi OTW. Terus kemarin gue tahu sih yang beli bakal banyak gitu kan. Jadi ya udahlah, sebelum
ngambil resiko aja lah, hajar aja gitu kan. Insya Allah pasti alat kesehatan demandnya sekarang tinggi, ada yang beli gitu, kayak gitu. Terus kan lagi WFH nih, orang kan yang biasanya yang ada duitnya tuh atau yang kerjanya maklar itu adanya di game tuh. Makanya kemarin gue main PUBG lagi, kalau tahu. PUBG Mobile ya. Terus main gitu, terus sebenarnya ada kata teman-teman ngobrol-ngobrol, lagi sibuk apa bro? Ini gue lagi impor Alphas. Wah, impor apa ini? Berapa tuh harganya? Segini. Hah, segitu serius? Murah banget. Gue beli deh. Beli berapa? Beli 5.000 dia bilang. Ah, serius nih? Iya. Gue transfer ya sekarang gitu. Buset, lagi main nih kita, nanti aja. Oh ya udah nanti. Deal langsung closing, lagi di game udah mau transfer aja gitu kan. Akhirnya benar, beberapa hari kemudian langsung transfer. Barang belum datang, baru cuman gitu-gitu udah ada yang beli langsung. Gitu kan. Wah, langsung. Wah, ini potensi profit segini nih. Udah dah, alhamdulillah bisa buat 6 bulan gitu kan. Ya udah abis ini lanjut impor nggak usah lah gitu kan. Makan cuma nargetin buat ini aja, biar bertahan 6 bulan gitu kan. Akhirnya ya gue menjalankan apa yang gue tipskan gitu. Find extra money, look forward to earn cash. Bahwa gue ini nggak ngomong doang, gue udah ngelakuin. Kalau gue bisa, kenapa lu harus bisa gitu? Nggak usah, lu semua pasti bisa gitu kan. Ini gitu. Nggak cuman ini, lagi ngetren frozen food, makanan, apa-apa segala macem, ini juga lagi naik banget gitu. Terus yang lain-lain lah. Jadi sekarang kita bener-bener renungin, pakai otak kita, terus kita banyak silaturahim sama orang-orang, ya kita temuin tuh jaringan-jaringan gitu kan, link gitu kan. Ya ini gue bisa kok gitu kan, nggak keluar rumah sama sekali buat ngurusin ini, cuman modal WhatsAppan gitu kan, WeChat, ya udah ngontak ini segala macam, jadi barang terus transaksi kan, semuanya sekarang tinggal transfer itu. Nah untuk di kecilnya ya bisa jadi reseller dari teman-teman punya produk apa, bahkan punya masker jahitan atau APD segala macam gitu. Tapi niatnya tuh buat bertahan hidup. Jadi jangan gede-gede banget ngambil untungnya. Ya secukupnya aja lah, kayak gitu. Iya. Apalagi buat nimbunnya itu kriminalitas. Iya, kalau gue sih nggak nimbun, maksudnya datang langsung sebar aja gitu. Ntar sisa juga jual aja retail murah gitu kan. Ya untung 10-20% nggak apa-apa lah gitu. Atau juga nggak modal, nggak nggak ngeluarin apa-apa gitu, cuma ngeluarin waktu. Itu nih ke-5 ya tadi. Pokoknya kejarannya tadi diafirmasi aja, wah gue harus dapat 5 juta sebulan nih, atau 10 juta sebulan nih, atau berapa gitu kan, sesuai kebutuhan kita, sesuai kemampuan kita. Caranya gimana gitu. Kalau belum tahu ya silaturahim, tanya-tanya, oh begini oke, begitu oke gitu. Tapi ya harus dilihat dari sini nih, potensial winnernya nih. Jangan di potensial loser gitu kan. Ya tadi ya gitu-gitulah. Tips ke-6 itu sekarang itu waktu yang terbaik buat investasi sih. Pertama yang jelas investasi ke knowledge. Kalau tadi misalnya gue, wah impor, kalau nggak tahu impor ya latihan caranya impor gitu kan. Atau saham nih, misalnya trading saham sekarang lagi lumayan lah pasarnya, bergejolak. Itu kalau belum bisa persahaman ya belajar gitu kan. Belajar saham-saham segala macam. Kemarin ngecek salah satu saham, ada yang naik 124% dalam waktu 1 minggu. Baru 1 minggu masuk, terus seminggu dapat 124% naiknya. Ya itu salah satu saham. Ini yang baiknya aja yang gue kasih tahu. Maksudnya kalau di saham aja juga bisa ngasilin duit gitu kan kalau. Terus yang misalnya mau jualan Instagram, berarti saat yang tepat nih buat jualan Instagram.
Gue juga lagi mau belajar optimasi Instagram, termasuk belajar dari Mas Andika kan. Akhirnya ya ikut course atau melatih ini Instagram influencer kayak Mas Andika tuh gimana sih cara bikin desainnya, bikin kontennya gitu. Jadi lagi belajar juga gitu kan, skill juga. Belajar skill Facebook Ads, Instagram Ads. Sekarang mumpung banyak di rumah, banyak waktu luang, banyakin belajar. Ya salah satunya ini mungkin belajar keuangan, bikin perencanaan keuangan. So, itu untuk yang di survival 1-2. Tapi yang case-nya lagi ada, itu bisa invest di stock, properti atau friends company gitu ya. Nah, di dalam 1 bulan ini juga di stok gue invest, di properti juga lagi invest, baru gitu ya, baru mulai ada transaksi pembelian tanah. Terus di friends company juga ini lagi baru kemarin banget tanda tangan JBS, jual beli saham perusahaan, tanda tangan. Jadi gue tuh wah ini saat yang pas gitu. Bulan November kemarin gue udah diskusi sama mentor gue. Jadi COVID apa enggak ya, waktu itu prediksi kita di bulan Juni 2020 itu bakal krisis. Ini dulu di November ya ngomongnya ya, analisis kita. Itu belum ada COVID gitu. Jadi persiapin, tahan cash, maksudnya pengeluaran ditahan, sisanya biar jadi ada uang cash gitu kan. Nah, nanti ketika itu terjadi, itu saat yang pas buat investasi di stok. Itu yang lagi drop banget kan, harga-harga saham tuh diskon, bahkan ada yang diskon sampai 70% lah gitu. Itu di saham gitu kan. Terus di properti juga kemarin ada yang nawarin properti aset 9 miliar, dia cuman jual 2 miliar. 2 miliar tuh udah semua sama sama notaris dan pajak. Dia sih jual 1,5 sama ini 500. Itu orang butuh cash sudah ini. Pas gue evaluasi NJOP-nya satu unit aja itu udah 3,3 gitu, satu unit gitu. Wah, dia jual berapa unit? Wah, ini asik nih gitu kan, 9M harganya 2M. Itu di properti. Dan coba kalau mau diafirmasi deh, gue pengen nyari properti murah nih gitu kan, itu biasa datang tuh informasi, ini Pak ada yang jual tanah murah nih gitu kan, buat orangnya sakit, orangnya udah nggak ada duit apa-apa. Wah, itu saat yang tepat gitu kan untuk investasi di ini. Atau friends company. Jadi lihat nih teman-teman yang bisnisnya bagus tapi lagi kendala cash flow gitu kan, nah itu bisa tuh dicolek-colek gitu kan. Wah, ini bisnisnya keren nih gitu kan, gue tahu nih performa manajemennya bagus ini gitu kan. Gitu, masuk dong 10% aja, maksudnya nggak jadi mayoritas, tapi ngedapetin ininya aja gitu. Ya kurang lebih gitu sih investasi gitu. Tapi kalau nggak ada duitnya ya jangan ke 3, 4, 5, fokus di 1, 2 gitu. Kalau ada ya semua harus duit dingin kan kalau itu kan. Ya, duit dingin yang emang udah dipersiapin udah dari lama, atau ya tadi memaksa kita walaupun kita punya duit tapi ngurangin pengeluaran bener-bener gitu kan. Kita kurangin yang duitnya buat investasi gitu. Itu sih. Nah, ini yang terakhir nih, develop a plan, track progress. Ini 9 aplikasi yang gua pakai, pernah dan sedang. Ini dari 2013. Ini yang paling lama nih, 2013 sampai 2016. Yang terbaru sih Mobiles nih yang lagi gua pakai ininya. Mobiles. Ini ya, gua kemarin riset paling oke sih desainnya Mobiles sih sekarang. Kalau mau yang gampang dan terhubung sama akun, biasanya Mandiri sama BCA, ada di Money Lover sih. Money Lover ya. Money Lover, Mandiri, wallet up nih Mandiri sama BCA. Jadi lu nggak usah input, tinggal disinkron langsung bisa ngedit tuh. Tadi mana yang sinkron sama Mandiri sama itu?
BCA? Ini Mandiri BCA ya. Kalau ini Yang wallet app? Ya wallet app Mandiri BCA bisa. Dan beberapa bank lain lah. Ini lebih lengkap sih. Kalau Money Lover itu Mandiri doang setahu. Kalau yang mau simple maksudnya dana kelolanya pengeluarannya 5 juta atau di bawah 10 juta money manager aja. Maksudnya simple gitu kan, yang penting ada. Ini money manager gue pakai di 2018. Gue tuh sekarang pakai apps dompet Indonesia punya buat pencatatan aja sih gue pribadi itu. Ah iya, bisa aja. Yang penting ketrack gitu kan. Bahkan parkir aja, kalau dihitung-hitung, parkir sebulan berapa ratus ribu. Kalau dikumpul-kumpulin kan, apalagi kalau sering ke mall. Padahal kan pengeluaran yang remeh kan, parkir. Yeah. Dengan nyatet itu kita bisa bikin kebijakan keuangan kita. Jadi wah ternyata kayak nih, gue sebulan bisa nonton ke bioskop 10 kali gitu kan, wah itu 500.000. Wah ini nggak nonton, berarti 500.000-nya bisa dijadiin beras buat bagi-bagi ke orang. Misalnya begitu. Ya kan, ya kalau kita nggak punya posnya, ya gimana kita bisa ngeposin? Ya kayak pemerintah aja, ngomongin, wah narik duit pendidikan nih, 20 triliun. Gitu kan, nggak ambil lah 15 triliun buat COVID. Itu kan ada posnya. Ya sekarang kita punya nggak gitu kan? Kita punya pos-pos yang tadi nggak gitu? Punya pos pengeluaran, pemasukan gitu. Kalau kita belum punya, ya itu PR pertama kita. Kayak gitu sih. Terus ya sekarang tinggal kita tetap berharap sih semuanya akan baik-baik aja. Terus bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Masalah-masalah tiap kita beda lah. Kayak masalah gue sebagai pengusaha, investor, beda mungkin sama masalah karyawan yang lagi dirumahkan atau lagi dipecat gitu kan. Tapi yang itu ada kadar-kadarnya gitu. Jangan ngelihat, wah gue begini terus ngerasa gue lebih enak gitu kan. Atau ngelihat tetangga begitu ngerasa mereka lebih enak. Enggak, semua udah dibebani sesuai kesanggupannya. Ini yang harus diyakini dulu. Kalau ini udah yakin, ya berikutnya enak lah gitu kan. Ada Allah gitu kan. Ada kuasa tak terbatas, kita mau minta apa aja gitu kan. Ya itu bisa. Thank you, jangan lupa follow Instagram gue ya. Gitu. Harus optimasi Instagram gitu. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab, dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.